Kembali lagi di Seeker. Hari ini kita akan bahas kasus seorang yang bernama Joseph Fritz. Mari kita lihat selanjutnya. Kasus Joseph Fritz terkuak pada tahun 2008 ketika seorang wanita bernama Elizabeth Fritz mengatakan kepada polisi di Amsterdam, Austria bahwa dia telah ditamat selama 24 tahun guys oleh ayahnya sendiri, Joseph Fritz. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah menyerangnya, melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan memperkosanya guys. Berkali-kali selama penahanannya di dalam area tersembunyi di ruang bawah tanah rumahnya. Elizabeth melahirkan 7 orang anak dari hasil pemerkosaan oleh ayahnya itu. 3 dari mereka tetap dalam asuhan Elizabeth di dalam ruang bawah tanah. 1 anak meninggal hanya beberapa hari setelah dilahirkan dan 3 lainnya dibesarkan oleh Joseph dan istrinya Rosemary yang dilaporkan sebagai anak terlantar. Elizabeth lahir pada tanggal 6 April 1966 sedangkan ayahnya Joseph lahir pada tanggal 9 April 1935. Kisah mengerikan ini bermula pada 28 Agustus 1984. Saat itu Elizabeth berusia 18 tahun. Joseph memanggil Elizabeth ke ruang bawah tanah rumah dan Joseph mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan untuk memasang sebuah pintu. Pintu apa ini guys? Pintu ini adalah bagian terakhir yang diperlukan untuk menutup ruangan tempat Elizabeth akan disekap nantinya. Kemudian Elizabeth menahan pintu di tempatnya sementara Joseph, ayahnya, memasang kekusen. Setelah itu Joseph menyekap Elizabeth dengan handuk yang dibasahi oleh obat bius sampai Elizabeth tidak sadarkan diri. Lalu Joseph melemparkannya ke kamar di dalam ruang bawah tanah itu. Sejak saat itu Elizabeth menghilang dan tidak pernah muncul lagi hingga 24 tahun kemudian guys. Setelah Elizabeth menghilang, Rosemary, ibunya mengajukan laporan orang hilang kepada polisi. Hampir sebulan guys kemudian Joseph menyerahkan sepucuk surat kepada polisi. Surat ini sebenarnya adalah surat yang dia paksa untuk Elizabeth tulis saat di penangkaran. Surat dengan cap pos Braunau ini menyatakan bahwa Elizabeth merasa lelah tinggal bersama keluarganya dan sekarang ia hendak tinggal bersama seorang temannya. Dia memperingatkan orang tuanya untuk tidak mencarinya atau dia akan meninggalkan negara itu. Ayah Elizabeth, Joseph mengatakan kepada polisi yang datang ke rumah mereka bahwa ia tidak tahu kemana Elizabeth pergi. Tetapi ada kemungkinan Elizabeth bergabung dengan sebuah sekte agama guys. Selama 24 tahun, Joseph mengunjungi Elizabeth di ruangan tersembunyi hampir setiap hari. Atau minimal 3 kali seminggu. Dia membawa makanan dan perbekalan lainnya. Setelah ditangkap oleh polisi, Joseph mengaku bahwa ia berulang kali memperkosa anaknya guys. Bayangkan Elizabeth melahirkan 7 anak selama disekap loh. Anak pertama sekitar tahun 1989 bernama Kerstin lahir sebagai putri pertama hasil hubungan insest ini guys. Anak kedua 2 tahun kemudian pada tahun 1951 anak laki-laki bernama Stefan lahir. Anak ketiga pada Mei 1953 bayi berusia 9 bulan guys yang bernama Lisa ditinggalkan di depan rumah dengan secarik catatan dari Elizabeth yang meminta agar anak tersebut diurus oleh orang tuanya. Ini artinya Lisa dilahirkan pada tahun 1952. Anak keempat pada Desember 1954 bayi lainnya yang bernama Monica juga muncul di depan rumah. Anak kelima pada Mei 1956, Elizabeth melahirkan anak kembar, tapi salah satunya meninggal dunia setelah 3 hari dilahirkan. Joseph Fritz membakarnya. Jasad anak yang tadi guys, sekaligus cucunya itu, ditungku pembakaran. Kembarannya yang bernama Alexander dikeluarkan dari ruang bawah tanah pada tahun 1997. Anak keenam guys. Anak berikutnya yang bernama Felix dilahirkan pada tahun 2002. Felix tetap bersama Kerstin dan Stefan di ruang bawah tanah tersebut. Jadi, anak pertama, kedua, dan anak yang bungsu
tinggal bersama Elizabeth di ruang bawah tanah. Sisanya, yaitu Lisa, Monica, dan Alexander, dikeluarkan dari ruang bawah tanah sebagai bayi yang terlantar untuk tinggal bersama Joseph Fritz dan istrinya. Hal ini telah disetujui oleh otoritas layanan sosial setempat. Para pejabat mengatakan bahwa Joseph dengan sangat masuk akal menjelaskan bagaimana 3 dari cucunya yang masih bayi muncul di depan pintu rumahnya. Keluarga tersebut menerima kunjungan rutin dari pekerja sosial dan mereka tidak melihat ataupun mendengar hal-hal yang membangkitkan kecurigaan mereka, guys. Pada tahun 94, Joseph melakukan perluasan ruang bawah tanah itu dari 35 meter persegi menjadi 55 meter persegi. Hal itu membuat Elizabeth dan anak-anaknya bekerja selama bertahun-tahun untuk menggali tanah dengan tangan kosong. Para tawanan itu memiliki televisi, radio, dan pemutar kaset video. Makanan bisa disimpan di dalam lemari es dan dimasak atau dipanaskan di atas piring panas. Elizabeth mengajari anak-anaknya membaca dan menulis. Terkadang, Joseph mematikan lampu mereka atau menolak mengirimkan makanan selama berhari-hari untuk menghukum mereka jika mereka melakukan kesalahan atau hal yang tidak disukai oleh Joseph. Joseph memberitahu Elizabeth dan ketiga anaknya yang berada di ruang bawah tanah, yaitu Kirsten, Stefan, dan Felix, bahwa mereka akan diracun dengan gas jika mereka mencoba melarikan diri. Penyelidik menyimpulkan bahwa ini hanyalah ancaman kosong untuk menakut-nakuti para tawanan, karena tidak ada pipa pasokan gas ke ruang bawah tanah tersebut. Setelah ditangkap oleh polisi, Joseph menyatakan bahwa dia memberitahu mereka kalau mereka akan disetrum dan mati jika mereka berusaha menjamah pintu ruang bawah tanah tersebut. Menurut saudara ipar Joseph Fritz yang bernama Christine, Joseph seringkali pergi ke ruang bawah tanah rumahnya setiap pukul 9 pagi untuk membuat gambar rancangan mesin-mesin yang akan ia jual ke perusahaan-perusahaan. Terkadang Joseph tinggal di sana hingga larut malam, tetapi istrinya tidak khawatir karena suaminya adalah seorang pekerja keras dan seorang yang berdedikasi dalam pekerjaannya. Bahkan seringkali Joseph bermalam di sana dan tidak mengizinkan istrinya untuk datang. Seorang penyewa yang menyewa kamar di lantai dasar rumah mereka selama 12 tahun mengaku suka mendengar suara-suara dari ruang bawah tanah. Tapi Joseph menjelaskan bahwa suara tersebut berasal dari pipa yang rusak atau sistem pemanas gas. Hingga suatu waktu, di tahun 2008, salah satu anak di ruang bawah tanah yang bernama Kirsten jatuh sakit dan berada dalam kondisi kritis atau tidak sadarkan diri. Saat itu, Elizabeth memohon kepada ayahnya untuk mengizinkan putrinya yang berusia 19 tahun tersebut mendapatkan perawatan medis. Dengan enggan, Joseph setuju untuk membawanya ke rumah sakit. Dia mengeluarkan Kirsten dari ruang bawah tanah dan memanggil ambulans. Elizabeth membantunya membawa Kirsten keluar dari kamar dan ia melihat dunia luar untuk pertama kalinya dalam 24 tahun, guys. Lalu Joseph memaksanya untuk kembali ke kamar. Kemudian Kirsten dibawa dengan ambulans ke rumah sakit setempat yang bernama Landesklinikum Amstetten dan dirawat dalam kondisi serius karena gagal ginjal yang mengancam nyawanya. Joseph kemudian tiba di rumah sakit dan mengklaim telah menemukan catatan yang ditulis oleh ibu Kirsten. Dia membahas kondisi Kirsten dengan catatan itu kepada seorang dokter yang bernama Albert Reiter. Staf medis yang mendengar penjelasan Joseph tentang riwayat medis Kirsten merasa bahwa hal itu membingungkan dan mencurigakan, guys. Lalu mereka memberitahukan polisi pada tanggal 21 April 2008. Dan selama seminggu, polisi menanyai Kirsten serta menanyakan informasi tentang keluarganya. Namun, tidak ada yang bisa diungkap karena memang tidak ada keluarga untuk dibicarakan. Polisi akhirnya menjadi curiga kepada Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas hilangnya Elizabeth Fritz. Mereka mulai membaca surat-surat yang menurut pengakuan Joseph telah ditulis oleh Elizabeth yang sengaja ditinggalkan oleh keluarganya. Namun polisi mulai melihat ketidakkonsistenan di dalam surat-suratnya. Joseph mengulangi ceritanya tentang Elizabeth yang berada di dalam sebuah sekte. Dan ia memperlihatkan apa yang diklaim sebagai surat terbaru.
dari Elizabeth tertanggal Januari 2008 yang diposting dari kota Kematen. Polisi menghubungi Manfred Wolfart, seorang petugas gereja dan ahli sekte, karena polisi meragukan keberadaan kelompok yang dijelaskan oleh Joseph Ritz. Polisi melihat bahwa surat-surat Elizabeth tampak didikte dan ditulis dengan aneh, guys. Pada tanggal 26 April 2008, Elizabeth berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah untuk pertama kalinya, guys. Setelah hampir seperempat abad, ia terkurung di dalamnya bersama ketiga anaknya. Elizabeth segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putrinya. Setelah staf rumah sakit yang melihat kedatangannya yang mencurigakan, mereka lalu melaporkannya kepada polisi. Malam itu, Elizabeth ditahan untuk ditanyai tentang penyakit putrinya dan kisah ayahnya. Setelah membuat perjanjian dengan kepolisian bahwa ia tidak akan pernah dipertemukan dengan ayahnya lagi, lalu Elizabeth menceritakan kisah pemenjaraannya selama 24 tahun, guys. Selama 2 jam, dia menceritakan kisah 24 tahun di ruang bawah tanah itu. Dia menjelaskan bahwa ayahnya menahannya di ruang bawah tanah dan dia telah melahirkan 7 anak, guys. Elizabeth menjelaskan bahwa Joseph adalah ayah dari ke-7 anaknya. Ia bercerita jika Joseph menemuinya di malam hari, ayahnya tersebut memaksanya untuk menonton film porno dan kemudian memperkosanya di depan anak-anaknya untuk mempermalukannya. Elizabeth menjelaskan bahwa Joseph telah melecehkannya sejak ia berusia 11 tahun, guys. Polisi menangkap Joseph Ritz malam itu juga. Setelah penangkapan, anak-anak Elizabeth yang berada di ruang bawah tanah juga dibebaskan. Mereka adalah Stefan yang berumur 17 tahun dan Felix yang berumur 5 tahun. Dan istri Joseph, Rosemary Fritz, meninggalkan rumah. Rosemary diduga tidak tahu apa-apa tentang peristiwa yang terjadi tepat di bawah kakinya. Para penyewa yang tinggal di lantai pertama rumah Fritz juga tidak pernah tahu apa yang terjadi tepat di bawah mereka. Karena Joseph telah menjelaskan bahwa semua suara yang terdengar berasal dari pipa dan pemanas yang berisik. Joseph Ritz yang saat itu berusia 73 tahun, udah tua, guys, diadili di pengadilan kota Austria St. Pölten dan juri memutuskan bahwa dia bersalah atas pemerkosaan, insest, penahanan orang, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelalaian. Dr. Adelheid Kester, seorang psikiater yang mewawancari Fritz secara ekstensif sebelum persidangan, menyimpulkan bahwa pengalaman hidup Joseph saat kecil yang mengerikan, yaitu sebagai seorang anak yang diasuh oleh seorang ibu yang brutal dan tidak mencintainya, telah mendorongnya untuk ingin mengendalikan seseorang sepenuhnya. Seseorang itu ternyata adalah putrinya sendiri. Pada 29 April 2008, diumumkan bahwa bukti DNA mengukuhkan Joseph sebagai ayah biologis dari anak-anak putrinya. Pengacara pembela Joseph yang bernama Rudolf Meyer mengatakan bahwa meskipun tes DNA membuktikan hubungan insest, bukti masih diperlukan untuk tuduhan pemerkosaan dan perbudakan. Dalam konferensi pers harian tanggal 1 Mei 2008, polisi Austria mengatakan bahwa Joseph telah memaksa Elizabeth untuk menulis surat pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dia mungkin berencana untuk membebaskan Elizabeth dan anak-anaknya tersebut. Surat itu mengatakan bahwa Elizabeth ingin pulang, tetapi hal itu belum memungkinkan. Polisi yakin Joseph berencana berpura-pura menyelamatkan putrinya dari sekte fiktifnya. Juru bicara polisi Franz Polzer mengatakan bahwa polisi berencana untuk mewawancarai sedikitnya 100 orang yang pernah tinggal sebagai penyewa di gedung apartemen Joseph dalam 24 tahun sebelumnya. Dalam sebuah wawancara dengan Joseph, ia bersikeras bahwa tujuan awal penyekapan itu adalah untuk menyelamatkan putrinya. Joseph berkata bahwa sejak Elizabeth mulai puber, ia berhenti melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Dia tidak mentaati peraturan Joseph lagi.
Dia akan menghabiskan sepanjang malam di bar dan pulang dengan bawa alkohol dan merokok. Joseph juga mengatakan jika putrinya telah mencoba melarikan diri dari rumah 2 kali dan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Ia pun mengatakan bahwa itulah sebabnya dia harus membuat tempat di mana putrinya bisa menjauh dari pengaruh buruk di luar. Joseph juga menceritakan jika ia mulai membangun ruang bawah tanah itu sekitar tahun 1981 atau 1982 yang memang akan digunakan untuk penjara anaknya. Tempat tersebut dibangun dengan beton dan baja. Juga memiliki pintu yang dioperasikan secara elektrik dengan sebuah remote control dan kunci kombinasi. Ia juga mengatakan bahwa ia memberikan sebuah wastafel dan toilet kecil, tempat tidur, lemari es, listrik, dan lampu. Joseph mengklaim bahwa dia memperkosa putrinya untuk pertama kalinya sekitar 8 bulan setelah ia ditahan. Tetapi ia membantah bahwa dia pernah memborgolnya atau mengikatnya dengan tali seperti yang telah dilaporkan. Joseph mengatakan bahwa pada tahun 94 ia memperpanjang bunker, memasang televisi, perekam video, dan radio di ruang bawah tanah. Dia bahkan memberikan Elizabeth mesin cuci pada tahun 2002 sehingga dia tidak perlu mencuci semua pakaiannya dengan tangan. Mereka juga merayakan ulang tahun dan Natal bersama di sana. Joseph bahkan menyelundupkan pohon Natal ke ruang bawah tanah beserta kue dan hadiah-hadiah. Joseph juga mengakui bahwa puluhan tahun di ruang bawah tanah tanpa sinar matahari, tanpa perawatan medis, dan gigi yang sangat mempengaruhi kesehatan putrinya. Giginya Elizabeth perlahan membusuk dan keluar dari mulutnya satu persatu. Dia menderita siang dan malam dengan rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak bisa tidur. Untuk menyembuhkan sakit yang dialami keluarga ruang bawah tanahnya, seperti flu, batuk, dan penyakit aneh yang diderita Christine dan saudara lelakinya yang berusia 5 tahun, yaitu Felix, Joseph memberi mereka aspirin. Namun, kedua anak itu tampaknya mewarisi alergi obat dari nenek mereka. Felix akan gemetar hebat dan Kirsten akan menjerit tak terkendali. Joseph juga mengatakan bahwa dia sudah memiliki niat untuk membebaskan tahanan ruang bawah tanahnya dan membawa mereka kembali ke rumah, seperti yang ia katakan. Bahwa dia sudah semakin tua dan dia tahu bahwa di masa depan dia tidak dapat lagi merawat keluarga keduanya di ruang bawah tanah tersebut. Rencananya adalah Elizabeth dan anak-anak akan menjelaskan bahwa mereka disimpan di tempat rahasia oleh sebuah sekte. Namun, mereka mengkhianati Joseph lebih cepat dari yang Joseph perkirakan karena masalah yang terjadi pada Kirsten. Joseph mengatakan dalam wawancaranya bahwa ia memahami kemarahan yang dirasakan oleh orang luar tentang kejahatannya. Ia juga mengatakan bahwa para narapidana di penjara di kota Saint Pölten, Austria, menggedor dinding selnya dan berteriak, "Setan, kami akan membunuhmu!" Joseph berkata bahwa sekarang dia hanya menginginkan satu hal, dan itu adalah membayar apa yang telah dia lakukan. Hal yang emosional terjadi ketika Elizabeth dihadirkan di pengadilan ayahnya. Pers dan publik dilarang untuk merekam apapun. Pasca melarikan diri dari sekapannya, ini adalah pertama kalinya Joseph melihat lagi ke arah Elizabeth. Elizabeth menangis dan menangis pada saat itu. Elizabeth tahu dirinya telah menang. Akhirnya, pada tanggal 19 Maret 2009, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Joseph Fritz. Dia sekarang ditahan di fasilitas khusus untuk penjahat mental di penjara Stein, Austria. Sementara itu, Elizabeth mendapatkan kehidupan normalnya di akhir 2008. Setelah ia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih untuk diberikan rumah baru di Desa X. Elizabeth pun diberikan identitas baru sebagai upaya untuk menjaga kenangan buruknya. Ia pun disembunyikan dari media dan membiarkannya menjalani kehidupan barunya dengan tenang dan normal. Selain penjaga keamanan, warga Desa X, yaitu yang tidak diketahui tempatnya ya guys, telah membentuk semacam pasukan untuk menjaga jurnalis dan pencari sensasi lainnya untuk menjauh dari sekitar Desa X, yang hanya beberapa kilometer jauhnya dari House of Horror, tempat Elizabeth
dulu disekap. Elizabeth juga dikabarkan telah menjalin hubungan dengan Thomas Wagner, seorang penjaga keamanan perusahaan sekuritas A&T Austria. Dia 23 tahun lebih muda darinya. Wagner ditugaskan untuk menjaga keluarga Elizabeth tak lama setelah mereka pindah untuk memastikan keselamatan mereka. Elizabeth dilaporkan telah mengurangi terapi yang dia jalani untuk gangguan stres pasca traumanya. Anak-anaknya yang tinggal di ruang bawah tanah pun mengalami trauma yang luar biasa dan awalnya mereka sulit untuk menjalin hubungan dengan saudara mereka yang telah menjalani kehidupan normal. Tapi hubungan antara 3 anak lantai bawah, Christine, Stefan, dan Felix, dengan 3 anak lantai atas, Lisa, Monica, dan Alexander, secara bertahap semakin meningkat. Ketiga anak di ruang bawah tanah mulai mengenal saudara dan saudari yang belum pernah mereka temui, guys. Awalnya, mereka merasa sulit untuk memanggil Elizabeth Muti yang artinya Mom. Tetapi yang lebih bermasalah adalah hubungan Elizabeth dengan ibunya yaitu Rosemary. Dia tidak bisa percaya bahwa ibunya tidak mengetahui kebenaran, bahwa Rosemary tidak bersekutu dengan Joseph. Namun, pemulihan tersebut sedikit demi sedikit membawa hasil. Yang luar biasa adalah bahwa Elizabeth telah kembali menjalin hubungan baik dengan ibunya. Kisah kehidupan baru Elizabeth yang selama ini disembunyikan, suatu hari dibocorkan oleh saudara ipar Joseph Fritz yang bernama Christine. Ia menggambarkan kehidupan sehari-hari Elizabeth sangatlah normal. Menurut Christine, Elizabeth suka sekali berbelanja. Hal yang tidak mungkin bisa Elizabeth lakukan ketika ia dikunci di ruang bawah tanah selama 24 tahun, guys. Elizabeth juga lulus ujian mengemudi tanpa kesulitan. Anak-anaknya semua pergi ke sekolah dan bekerja keras. Christine juga mengatakan bahwa Elizabeth tidak perlu khawatir dengan masalah keuangan karena pemerintah Austria telah memberinya uang sebesar 60.000 euro untuk tunjangan anak. Ini kurang lebih setara dengan 1 miliar rupiah, guys. Jadi, perjuangan Elizabeth Fritz untuk kembali pada kehidupan yang normal harus dianggap sebagai suatu keajaiban. Oke guys, kiranya ada pelajaran hidup yang bisa kita ambil, yaitu perjuangan hidup dan rasa bersyukur karena tidak mengalami apa yang Elizabeth alami. Cerita ini pun menginspirasi sebuah film yang berjudul Room yang diperankan oleh Brie Larson. Dia juga yang berperan di film Captain Marvel. Oke, ditonton terus ya, di like dan di share, dan juga jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.